Selamat siang Ibu Guru dan semuanya. Di sini saya akan menjelaskan esai nomor 1 sampai 5 dari soal ujian. Baik, yang pertama itu menjelaskan nomor 1, yaitu menjelaskan tentang segitiga ABC yang dimana sisi-sisi sudah diketahui di dalam soal. Dan yang ditanya dalam soal ini adalah panjang DE. Lalu bagaimana mencari panjang DE? Untuk mencari panjang DE kita perlu tahu nilai dari cos C. Maka untuk yang pertama kita harus mencari nilai dari cos C. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus aturan cosinus. Karena di sini semua nilai sisi sudah diketahui. Itu dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B cosinus C. Lalu kita tinggal masukkan nilai-nilainya, yaitu C kuadrat sama dengan C kuadrat itu ada di nilai 8. Untuk menyelesaikan ini kita perlu menguraikan segitiga dulu seperti yang sudah saya uraikan di sini. Nilai dari C adalah panjang sisi yang ada di depan sudut C. Maka C adalah 8 kuadrat, A kuadrat adalah 10 kuadrat, ditambah B kuadrat adalah 8 kuadrat, dikurang 2 dikali A itu 10 dikali 8 cosinus C. Sekarang kita sederhanakan, 8 kuadrat itu 64 sama dengan 10 kuadrat 100 ditambah 64 dikurang 2 dikali 10 20 dikali 8 160 cosinus C. Lalu ini kita jumlahkan, 100 ditambah 64 itu adalah 164. Nah, kita harus memindahkan nilai tersebut ke arah kiri untuk mencari nilainya. Maka 100 ditambah 64 164. Sorry, ini minus karena dipindahkan, ini tadi di positif ke samping jadi minus, ditambah 64 sama dengan minus 160 dikali cosinus C. Kita sederhanakan lagi, minus 164 ditambah 64 itu minus 100 sama dengan minus 160 cosinus C. Langkah berikutnya adalah kita harus memisahkan cosinus C sendirian di sebelah kanan. Bagaimana caranya? Nah, ini kan minus 160 dikali cos. Dikali berarti kita pindahkan maka dia akan jadi dibagi. Maka di sini adalah minus 100 dibagi minus 160 sama dengan cosinus C. Lalu kita sederhanakan, jika sama-sama dibagi 20 maka ini akan menjadi 5/8 sama dengan cosinus C. Nah, nilai cosinus C nya kan 8. Berarti kita tinggal mencari nilai DE nya dengan rumus yang sama, itu aturan cosinus tapi dengan nilai yang berbeda-beda. Yaitu kita masukkan rumusnya, yaitu DE kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah CE kuadrat dikurang 2 dikali CD dikali CE cosinus C. Kita masukkan saja nilainya yang dicarikan di sini, maka yang kita DE kuadrat sama dengan CD kuadrat. Kita lihat di sini CD nilainya 5, berarti 5 kuadrat ditambah CE kuadrat CE 4 kuadrat dikurang 2 dikali CD tadi 5 dikali CE tadi 4 cosinus C. Kita sederhanakan, yaitu DE kuadrat 5 dikali 5 25, 4 kuadrat itu 16 dikurang ini tadi kan cos C udah kita dapat 58. Nah, bisa kita matikan itu 4 dengan 8 mati menjadi 2 di sini 1. Lalu ini juga bisa mati 2 dengan 2 di sini. Maka itu menjadi 35 dikali 5 menjadi 25. Maka nilai DE kuadrat itu adalah
25 tambah 16 dikurang 25 hasil akhirnya adalah 16. Nah, untuk mencari nilainya kita harus menggunakan kuadrat dengan cara mengakar di sini. Maka DE sama dengan akar 16 atau ini sama saja dengan 4. Maka nilai dari DE adalah 4. Baik, tinggal kita lanjut nomor 2. Nomor 2 diminta nilai dari sinus 270 derajat ditambah kosinus 120 derajat per tan 240 derajat dikurang cos 370 derajat. Gimana cara nyelesainnya? Gampang. Yaitu kita cari aja nilai-nilai masing-masing dari sudut tersebut. Sin 270 nilainya minus 1. Cos 120 derajat nilainya minus setengah. Tan 240 derajat nilainya akar 3 dan cos 370 derajat nilainya setengah akar 3. Tahap berikutnya letak yang paling gampang dari segala tahap. Oke, yaitu dengan menyederhanakannya. Minus 1 tambah minus 1 per 2 itu kan jadi minus 3 per 2 per akar 3 dikurang setengah akar 3 itu kan sama kayak 1 akar 3 dikurang setengah akar 3, maka hasilnya tetap setengah akar 3. Lalu langkah berikutnya itu kita coret akar 2, maka dia sisa minus 3 per 1 akar 3. Karena hanya satu kali akar 3 ya kita hapus saja, tidak perlu ditulis. Oke, lalu tahap selanjutnya setelah seperti ini bentuknya gimana? Itu kita harus rasionalkan. Cara merasionalkan akar 3 yang di bawah ini kita kalikan dengan pembilang dan penyebut. Maka minus akar 3 dikali 3 itu jadi minus 3 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 3. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan lagi. Minus 3 dengan 3 ini bisa kita hapus. 3 sama-sama akar 3. Maka hasilnya adalah minus akar 3. Maka nilai dari sinus 270 derajat ditambah kosinus 120 derajat per tan 240 derajat dikurang kosinus 310 derajat adalah minus 3. So easy. Baik, di sini kita lanjutkan ke nomor 3, yang dimana soalnya gambarlah grafik fungsi trigonometri dari y sama dengan minus sin 2x. Nah, yang mengerjakannya sebenarnya gampang sekali. Yaitu pertama kita harus cari solusi istimewanya dulu. Gimana sih saya menggunakan solusi istimewa berikut 30, 60, 90, 110, 11, 12, 13, 14, 15, 16 derajat. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai sinnya. Nah, berapa kan? Nah, setelah kita dapat nilai sinnya, maka kita masukkan persamaannya. Maka dapat ini nanti minus sin 2x nya itu berikut. Ini merupakan nilai minus sin 2x dari sudut istimewa di atas. Oke, setelah sudah dapat titiknya, kita tinggal buat gambar grafis seperti ini, koordinat kartesian seperti ini. Ya, y ini terdiri dari 1/2 akar 3 minus setengah akar 3 dan 1. Nah, sebenarnya yang 1 dan 1 tidak dipakai, tapi kita gunakan saja sebagai gambarnya aja. Lalu di sini x terdiri dari sudut istimewa yang jelas kita bagi tadi. Oke. Sekarang cara gambarnya gimana, Bang? Oke. Cara gambarnya tinggal kita masukkan titik-titik minus sin 2x dari setiap sudut istimewa tadi. Nah, 30 kan dibilang minus setengah akar 3. Ya udah tandain aja 3 akar 3. Di 60 derajat juga sama. 90 titik jadi 0. 120 titik jadi setengah akar 3. 150 titik jadi setengah akar 3. 180 titik jadi 0. 210 titik jadi minus setengah akar 3. 210 titik jadi setengah akar 3. Dan 220 titik jadi 0. Nah, titiknya kan udah jelas. Tinggal kita buat gambarnya. Nah, persisnya. Nah, harus dulu ya teman-teman ya. Nah, ini dia gambarnya. Kalau di dalam gelombang dibilang 2 lembah 1 bukit. Gampang ya nomor 3. Dan ke nomor 4. Nah, nomor 4 sudah disediakan segitiga seperti ini. Nanti kita ditahu ini ya, yang 90 derajat tidak memiliki tanda dalam soal. Nah, di soal ada segitiga A, B, C. Yang diketahui dalam soal adalah sudut A itu 60 derajat, lalu panjang C 9 dan panjang B 16. Hitunglah luas segitiga ABC. Nah,
Kita kerjakan. Rumusnya berapa? Luas segitiga ABC itu sama dengan setengah dikali B dikali C sinus 60 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini sudah gampang karena kita hanya masukkan nilai-nilainya saja. Di RX dari sini pasti kita semua paham. Baik. Maka luas dari segitiga ABC itu setengah. Masukkan nilai dari B yaitu 16 dikali 16 dikali nilai C 9 dikali sin 60 tadi itu 1/2 akar 3. Nah, kita sederhanakan. Ini kesini kan bisa mati. Nah, ini tinggal 8 sama dengan 8 dikali 9 dikali 1/2 akar 3. Oke, 8 dikali 9 itu adalah 72 dikali 1/2 akar 3. Nah, ini bisa mati. Ini sama dengan 72 bagi 2 itu 36 akar 3. Nah, maka luas dari segitiga ABC ini adalah 36 akar 3. Gampang kan? Oke, kelompok 1 nomor 1 kita masuk ke nomor yang terakhir, nomor 5 Esa. Ini merupakan soal yang paling murah dari yang kelima essay tersebut tadi. Karena yang menggambarkan grafiknya. Gambarlah grafik fx dari 2x kurang 1 per x tambah 1. Nah, caranya sangat gampang, kita kerjakan sistematis. Yang pertama itu kita harus mencari asimptot data, yaitu dengan rumus koefisien pembilang dan dibagi dengan koefisien penyebut. Nah, sini kan koefisiennya 2/1, maka asimptot datanya adalah 2. Lalu untuk asimptot juga, itu rumusnya adalah asimptot theta ini penyebutnya sama dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0. Nah, tinggal substitusi pindah-pindahkan, maka X nya sama dengan X1. Oke, langkah kedua kita mencari titiknya, titik Y. Untuk mencari titik Y itu kita harus membuat itu X nya sama dengan 0. Maka kita ambil di persamaan grafik yaitu maka 2x berarti dia dikali 0. 2 kali 0 dikurang 1 per 0 ditambah 1. Maka untuk Y nya itu min 1 per 1 sama dengan min 1. Maka dia berada di titik 0, min 1. Oke. Lalu kita mau cari Y X. Gimana caranya? Caranya Y nya yang kita nolkan. Oke. Y nya sama dengan 0. Ini beda ya. Oke. Nah, Y nya sama dengan 0. Maka kita masukkan ke persamaan. 0 sama dengan 2x dikurang 1 per x ditambah 1. Tinggal kita fungsikan. Maka dikatakan hasilnya 2x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, untuk yang kita tahu ini bisa kita sama 0 per 1. Maka 1 dikali 2x kurang 1 ini 0 kali x sama 0. Nah, tinggal kita pindah-pindahkan. Maka 2x dikurang 1 kita tinggalkan x nya di belakang, maka 2x sama dengan 1. Nah, maka x sama dengan 2 dipindahkan jadi 1/2 atau sama dengan 0,5. Oke. Maka di sini titiknya adalah 0,5,0. Tinggal kita gambarkan. Kita ikuti peraturannya di asimptot data ada di 2. Maka kita buat garis asimptotnya di sini. Lalu asimptot tegak di min 1. Nah, kita gambarkan seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal masukkan titiknya tadi di 0,-1, x nya 0, y nya min 1. Berarti di sini. Lalu di x 0,5, y nya 0. Maka itu ada di sini. Oke, dan kita gambar titiknya ya. Kita gambar seperti ini. Gampang kan? Selesai. Terima kasih.